bersumpah dusta, tadi sudah kita jelaskan, dan berbohong, nanti di dosa besar 24 itu setelah ini akan ada gemar berkata dusta. Itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa berbohong? Apalagi antum di sini mengakui sendiri bahwasanya ini akan menyakiti orang sekitar, tahu kalau itu perbuatan salah, kenapa dilakukan? Dan kalau kita tahu perbuatan yang sedang kita lakukan salah sehingga hanya membuat kita juga dusta, membela, karena kalau perbuatan itu benar nggak mungkin kita dusta. Untuk apa? Kalau pendapatan yang kita dapatkan halal, pergaulan yang kita lakukan benar, ya, transaksinya benar, untuk apa orang dusta? Nggak ada manfaatnya kan? Tapi berdusta itu justru kita tahu karena perbuatan itu salah. Tinggalkan saudaraku, jangan. Ya. Harus tinggalkan sampai kapan nih? Dan hati-hati, makin antum tunda, maka makin berat nanti pembersihannya. Kalau orang mencuri 1 juta, beda hukumannya nanti dari Allah dengan orang mencuri 100 juta. Orang mencuri 1 miliar, orang mencuri 10 miliar. Mungkin 1 juta tidak ketahuan. Kemudian dia mencuri 10 juta, belum ketahuan. Dia tuh curi lagi 100 juta. Setiap curian ini akan berat. Ingat pernah saya bilang teman-teman sekalian, kalau misalnya di umur 17 tahun dulu antum punya kesempatan berzina. Lalu dengan hikmah Allah tidak jadi. Syaitan akan berusaha terus mengingatkan kesempatan itu sampai sekarang. Coba dulu ya, coba dulu saya lakukan. Sekarang saya tobat. Ini bisikan syaitan. Antum justru bersyukur tidak sempat melakukan. Karena kalau kita lakukan, ada pembersihannya. Justru karena kita tidak melakukan, jadi tidak ada pembersihan sekarang gitu kan. Harusnya kita bersyukur karena tidak melakukannya. Jadi yang pertama tentu seperti sudah diucapkan oleh penanya, taubat nasuha. Dengan 3 syarat, tinggalkan seketika. Udah berhenti dusta ini. Saya pas bilang dusta kaget. Selalu ada pembelaan terhadap akhwat ini. Akhwatnya cuma sedikit katanya. Baiklah. Sampai mana tadi? Saya juga tahu dusta. Yang jelas perbuatan dosa, kalau dilakukan, tidak sempat dilakukan, syukuri. Karena kalau sempat dilakukan akan ada pembersihan. Jadi saya sarankan berhenti ini sekarang. Taubat nasuha dengan cara berhenti. Jangan lagi dusta. Mulai malam ini ikrarkan. Yang kedua sesali. Yang ketiga ikrarkan dengan Allah, bertekad tidak akan mengulanginya. Dan sisa umur semuanya kejujuran. Sebelum jauh. Makin jauh makin rumit nanti. Gitu kan? Kalau orang terus datang peringatan-peringatan dari Allah, termasuk kesadaran antum sendiri malam ini peringatan dari Allah. Kalau ini tidak diengah, dibiarin saja, maka nanti akan muncul hal lebih berat cobaannya, seperti hilang kepercayaan. Orang-orang sudah hilang kepercayaannya misalnya. Jadi kita ngomong apapun sudah nggak percaya, sumpah juga orang sudah nggak percaya. Binatang itu yang bisa dipegang ekornya, manusia dipegang apanya? Lisannya. Harus hati-hati. Salah lisan kita ucapin, ini bisa membawa kita dipercaya sekali, atau malah kita tidak dipercaya sama sekali. Kita bisa memperbaiki orang dengan lisan kita, atau malah kita bisa merusak orang dengan lisan kita. Hati-hati. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, "Thaqulatka ummuk, wa hal yakubbun nasu in nari illa ala alsinatihim." Bukankah, hai Mu'adz, orang justru banyak terlemparkan dalam api neraka karena buruknya lidahnya. Nah, masalah dusta. Yang kedua, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan salah, karena perbuatan salah yang membuat kita bohong. Perbuatan salah yang membuat kita bohong. Jadi perbuatan itu pasti salah. Kalau perbuatan itu benar, kita tidak perlu bohong. Yang ketiga, tinggalkan semua komunitas bohong ini. Kalau memang antum tahu teman-teman antum yang suka bohong, jangan lagi bergaul sama mereka. Supaya aman gitu. Kita bergaul dengan pengangguran, kita pengangguran. Kita bergaul dengan orang rajin, kita jadi rajin. Kita pengangguran dengan orang jujur, kita jujur. Dusta, dusta. Allahu a'lam.